atau yang mewakili, yang saat ini juga bergabung secara daring, para stakeholder, undangan, dan hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, marilah kita bersama-sama memulai acara penyerahan buku tabungan dalam rangka gerakan Salatiga Menabung bagi Ibu Muda Produktif, Jumat 25 September 2021. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya agar lebih lancar dan diberkahinya acara ini hingga paripurna, marilah kita tundukkan kepala sejenak guna berdoa bersama. Untuk itu berdoa kami silakan. Berdoa selesai. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah laporan pelaksanaan kegiatan oleh Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Seda Kota Salatiga, Bapak Dr. Siswo Hartanto, SE MSI. Yang terhormat Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto SEM, beserta Ibu Titik Kiraningsih selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga. Yang kami hormati Kepala OJK Regional 3, Jateng dan DIY, yang dalam hal ini diwakili oleh Kabak Kemitraan. Yang kami hormati Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah, juga hadir secara daring. Yang kami hormati Kepala DP 3AP2KB, Bapak Ibu Kepala OPD yang berkenan hadir, serta pimpinan BUMD, Kepala BPJS Ketenagakerjaan yang mewakili, Ibu-ibu muda produktif pelaku UKM Kota Salatiga, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Atas limpahan rahmat-Nya kita sekalian diberikan perlindungan dan kesehatan, sehingga bisa hadir baik secara tatap muka ataupun secara virtual dalam acara pelaksanaan gerakan Salatiga Menabung bagi Ibu Muda Produktif. Bapak Wali Kota Salatiga beserta Ibu Ketua Tim Penggerak
PKK Kota Salatiga, Kepala OJK Jateng dan DIY, serta hadirin yang berbahagia, izinkan kami mewakili beliau, Ketua Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Salatiga, yaitu Ibu Sekretaris Daerah, melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka percepatan akses keuangan daerah kepada sasaran perempuan produktif, pelaku usaha kecil atau mikro, untuk mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Salatiga, dilaksanakan gerakan Salatiga Menabung bagi Ibu Muda Produktif. Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan salah satu program unggulan TPAKD Kota Salatiga tahun 2021, yaitu Gerakan Salatiga Menabung, yang diperkuat dengan surat edaran Wali Kota tanggal 15 Juni 2021 tentang Gerakan Salatiga Menabung bagi pelajar dan ibu muda produktif, dan yang sudah di-launching oleh Bapak Wali Kota Salatiga beserta dengan Kepala OJK Jateng dan DIY pada tanggal 5 Agustus yang lalu. Dalam melaksanakan gerakan Salatiga Menabung bagi ibu muda produktif, TPKAD melakukan kerjasama dengan tim penggerak PKK Kota Salatiga. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, dan juga perangkat daerah, khususnya Kepala DP3AP2KB, perbankan, Bank Jateng, Bank Salatiga, BUMD, secara khusus ada PDAM, dan juga organisasi lainnya, secara khusus Korpri Kota Salatiga, Bapak Ketua hadir, dan organisasi lainnya. Baik dalam rangka pendataan, fasilitasi pembukaan rekening tabungan, maupun pemberian bantuan saldo pembukaan rekening. Yang kedua, gerakan Salatiga Menabung dengan sasaran ibu muda produktif pelaku UKM. Sampai dengan akhir tahun 2021, menargetkan fasilitasi pembukaan rekening tabungan baru sebanyak 247 saldo tabungan atau rekening bagi ibu muda produktif, dengan pemberian stimulan bantuan pembukaan saldo tabungan sebesar 75.000 per orang. Pada tahap pertama sampai dengan hari ini telah dilakukan fasilitasi pembukaan rekening tabungan sebanyak 172 peserta atau 70% dari target melalui kerjasama TPAKD dengan tim penggerak PKK Kota Salatiga, DP3AP2KB, BPR Bank Salatiga, Bank Jateng, PDM, dan DPK Korpri Kota Salatiga. Mengenai penggalangan dana bantuan saldo pembukaan rekening bagi ibu muda produktif, kami melaporkan kepada Bapak Wali Kota yang terhormat bahwa sampai dengan hari ini total bantuan yang telah diterima dan disalurkan secara langsung adalah sebesar Rp12.900.000 untuk pembukaan 172 rekening pada Bank Jateng dan Bank Salatiga dengan para donatur sebagai berikut. A. DPK Korpri Kota Salatiga sebesar 3.750 untuk 50 rekening. B. PDAM Kota Salatiga sebesar 3.750 untuk 50 rekening. C. Bank Jateng Cabang Salatiga sebesar 3.750 untuk 50 rekening. Dan D. BPR Bank Salatiga sebesar 1.650.000 untuk 22 rekening. Atas dukungan dan bantuan tersebut, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada tahap selanjutnya, TPAKD masih berupaya untuk memfasilitasi pembukaan rekening tabungan bagi ibu muda produktif bekerja sama dengan perbankan dan perusahaan swasta, serta merintis fasilitasi pembukaan asuransi tenaga kerja informal bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk ini kami mohon terus arahan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, utamanya Bapak Wali Kota Salatiga, Kepala OJK Jateng dan DIY,
serta seluruh anggota TPAKD Kota Salatiga, agar gerakan ini bukan hanya sukses, namun juga makin bermanfaat bagi masyarakat, khususnya ibu muda produktif pelaku UKM Kota Salatiga tercinta. Sebagai perwakilan penerima fasilitasi pembukaan rekening tabungan pada siang ini dihadirkan 25 ibu muda produktif pelaku UKM dari semua kelurahan yang ada di wilayah Kota Salatiga yang akan menerima penyerahan buku tabungan secara simbolis. Bapak Wali Kota Salatiga, Kepala OJK Jateng dan DIY, serta hadirin yang kami hormati, selanjutnya mohon dengan hormat kepada Bapak Wali Kota Salatiga untuk berkenan memberikan sambutan pengarahan kepada kita semua, agar gerakan Salatiga Menabung semakin efektif untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah di Kota Salatiga, serta secara simbolis menyerahkan buku tabungan kepada perwakilan ibu muda produktif pelaku UKM Kota Salatiga. Dalam hal ini kami mohon beliau Bapak Wali Kota beserta Ibu Ketua Tim Penggerak Kota Salatiga. Pada kesempatan yang baik ini kami juga mohon dengan hormat Kepala OJK, Jateng dan DIY berkenan untuk memberikan sambutan. Demikian laporan kami. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala OJK Regional Jateng DIY yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kabag KPE KD, Bapak Eka Budi Kurniawan, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto SEMM. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Ibu Titik Kirnaningsih. Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Ibu Insinyur Wuri Pujastuti, yang sekaligus merupakan Ketua TPAKD Salatiga. PLT Asisten 2 Perekonomian dan Pembangunan Kota Salatiga, Ibu Suesti Wening, dan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kota Salatiga, Bapak Dr. Siswa Hartanto SMSI, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Ibu Heni Mulyani, Direktur PDAM Kota Salatiga, Bapak Samino, Direktur dan seluruh pimpinan cabang industri jasa keuangan di Kota Salatiga yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, serta seluruh peserta kegiatan pelaksanaan gerakan Salatiga Menabung bagi Ibu Produktif. Mohon izin nih Pak Wali menyampaikan bahwa pada hari ini Pak Aman Santosa, Kepala OJK Regional 3 Jawa Tengah dan DIY, belum bisa bergabung karena pada saat yang sama sedang melaksanakan rakor dengan kantor pusat yang memang sudah terjadwal sebelumnya. Dan beliau menitipkan salam pada Pak Wali dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan di tengah kondisi pandemi COVID-19 untuk dapat mengikuti acara pelaksanaan gerakan Salatiga Menabung bagi Ibu Muda Produktif. Bapak Ibu yang kami banggakan, pada kesempatan yang baik hari ini, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kota Salatiga, khususnya Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Kota Salatiga, dan ibu-ibu anggota PKK Kota Salatiga, serta semua pihak yang telah berkenan hadir pada kesempatan hari ini dan tentunya berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian acara pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perekonomian dunia mengalami kontraksi yang luar biasa. Sampai dengan seluruh wilayah di Indonesia, bahkan beberapa kota kabupaten di Jawa Tengah termasuk ke dalam PPKM level 4.
Namun demikian Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa PPKM level 4 di Jawa Tengah tersebut di beberapa daerah sudah menuju ke level 3, 2, dan seterusnya. Nah, seiring dengan kegiatan-kegiatan program penyihatan nasional, termasuk yang terakhir adalah rentetan kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan secara bertahap, patut kita syukuri bersama Bapak Ibu bahwa kinerja perekonomian di Jawa Tengah telah mengalami perbaikan dibandingkan dengan beberapa waktu sebelumnya. Kalau kita melihat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, Bapak Ibu, di triwulan 1 itu masih mengalami negatif 0,87%. Namun alhamdulillah pada triwulan kedua ini sudah mengalami perbaikan yang positif di angka 5,56%. Meskipun kalau kita bandingkan dengan nasional itu memang masih di bawah angka nasional karena secara nasional masih di angka 7,7%. Namun kita yakin bahwa dengan dukungan seluruh pihak, pekerjaan seluruh pihak, bersama-sama, sinergi seluruh pihak, insya Allah pertumbuhan positif itu akan selalu terjaga dan terus meningkat. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada tahun 2019, OJK telah melaksanakan survei mengenai literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat sebenarnya tingkat literasi itu adalah tingkat melek finansial. Dan ini di tahun 2019 itu menunjukkan di angka 47,38% di Jawa Tengah. Nah, ini sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nasional yang di angka 38,03%. Ini patut kita syukuri. Sementara di sisi lain, indeks inklusi ini merupakan indeks penggunaan produk-produk keuangan seperti yang tadi disampaikan ada tabungan dan seterusnya. Nah, angka indeks inklusi di Jawa Tengah ini tercatat 65,71%. Memang ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan angka nasional di 76,19%. Namun demikian, ini sama-sama tadi sinergi semua pihak. Insya Allah target di 2024 sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah sebesar 90% ini bisa tercapai. Sehingga program Gerakan Salatika Menabung bagi Ibu Muda Produktif ini telah sejalan, telah selaras dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat maupun provinsi guna mencapai target 90% tadi di tahun 2024. Dan pada saat pembukaan 172 rekening pada pagi hari ini bagi Ibu Muda Produktif dan sebelumnya juga telah dilaksanakan pembukaan rekening sebanyak 3.198 rekening dengan nilai lebih dari 1,7 miliar bagi pelajar di bulan Agustus yang lalu. Tentu ini akan menambah pencapaian dan kontribusi TPAK di Kota Salatiga dalam usaha meningkatkan inklusi dan literasi keuangan di Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau tadi berbicara masalah Ibu Muda Produktif, ini tentu menjadi concern kita bersama. Karena kalau tidak kita tabung, kadang-kadang, mohon maaf nih Pak Wali, kadang-kadang uang yang sudah terkumpul itu kecampur dengan uang yang lain. Jadi tiba-tiba, anak kepengen jajan nih, anak kepengen beli tas baru, anak melihat temannya pakai tas yang baru, kadang-kadang anak kepengen. Nah, kalau kemudian ini tidak kita sisihkan, Bapak Ibu-ibu, kadang-kadang keambil. Akhirnya apa? Nanti bisa jadi uang ini akan habis. Tetapi kalau misalnya kita tabung, kita masukkan di tabungan, tadi ada Bank Jateng, ada Bank Salatiga, dan seterusnya, insya Allah ini akan membantu keuangan kita bersama. Dan tentunya ini kita kalau misalnya butuh dana yang darurat, kita tidak lari ke pinjaman online yang ilegal yang kadang-kadang memang seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama itu kadang-kadang bunganya cukup tinggi. Kalau dulu Bapak Ibu ada pepatah yang mengatakan hemat pangkal kaya. Nah, saatnya sekarang kita angkat menabung pangkal kaya. Apalagi dalam hal ini biasanya kan ibu-ibu muda ini kan sebagai bendara di keluarga masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, perlu kami sampaikan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu dari 9 provinsi di Indonesia sebagai pilot project gerakan satu pelajar satu rekening atau rekening kejar. Gerakan ini diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan di Jawa Tengah, pelajar SMP, SMA, SMK sederajat maupun mahasiswa, maupun ibu-ibu muda produktif yang menjadi fokus sasaran karena di usia tersebut mereka sudah mulai mengenal uang dan belajar tentang pengelolaan keuangan yang baik. Acara Gerakan Salatika Menabung ini merupakan salah satu ikhtiar
salah satu lanjutan aksi dari gerakan Indonesia Menabung di Jawa Tengah yang telah di-launching pada tanggal 13 September tahun 2019 lalu. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, justru gerakan dan budaya menabung semakin relevan karena mencerminkan pengelolaan keuangan yang baik. Selain itu, Bapak Ibu, budaya menabung juga merupakan salah satu faktor yang akan di wilayah Jawa Tengah, sehingga akan membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi. Bapak Ibu yang kami banggakan, kami mengharapkan acara pelaksanaan gerakan Salatiga Menabung bagi Ibu Muda Produktif ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi setiap aktivitas kita, ikhtiar kita dalam menjalankan amanah yang dipercayakan kepada kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah penyerahan bantuan saldo pembukaan rekening tabungan bagi Ibu Muda Produktif dari segenap donatur kepada pemerintah Kota Salatiga. Untuk itu berkenan menempatkan diri dari unsur DPK Korpri, Direktur Utama Perumda BPR Bank Salatiga, Direktur PDAM Kota Salatiga, dan pemimpin cabang Bank Jateng Salatiga. Selanjutnya berkenan yang terhormat Wali Kota Salatiga untuk mengambil tempat. Yang pertama, penyerahan secara simbolis dari DPK Korpri Kota Salatiga kepada Wali Kota Salatiga, uang sebesar Rp3.750.000 untuk 50 pembukaan rekening. Selanjutnya dari BPR Bank Salatiga, uang sejumlah Rp1.650.000 untuk 22 pembukaan rekening. Selanjutnya dari PDAM Kota Salatiga, uang sejumlah Rp3.750.000. Dan terakhir dari Bank Jateng Cabang Salatiga, uang sebesar Rp3.750.000. Dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai, segenap donatur disilakan kembali ke tempat semula. Kami mohon Wali Kota Salatiga untuk tetap di tempat. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis buku tabungan bagi Ibu Muda Produktif. Kepada penerima disilakan menempatkan diri. Berkenan Wali Kota Salatiga untuk menyerahkan. Yang pertama kepada Ibu Sumarni dari Kecamatan Argomulyo. Selanjutnya kepada Ibu Sheila Larasati dari Kecamatan Tingkir. Dilanjutkan kepada Ibu Anissa Anjarsari dari Kecamatan Sidorejo. Dan terakhir kepada Ibu Hesti Komalasari dari Kecamatan Sidomukti. Dilanjutkan foto bersama.
Selesai seluruhnya, silahkan kembali ke tempat semula. Hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya akan kita dengarkan dengan seksama sambutan pengarahan Wali Kota Salatiga. Yang terhormat Bapak Yulianto SEMM, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Kepala OJK Regional Jawa Tengah dan DIY atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Tengah yang mewakili, yang mengikuti secara daring. Yang saya hormati segenap pimpinan OPD yang hadir, yang terkait, dan yang saya hormati Kabag Perekonomian, Ibu Bapak Siswo Hartanto, Doktor. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, dan yang saya hormati Bapak Ibu dari BUMD Bang Jateng, dan yang saya cintai, saya banggakan, ibu-ibu semuanya, ibu muda produktif sekota Salatiga. Puji dan rasa syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada kesempatan siang hari ini, kita dapat melaksanakan gerakan Salatiga Menabung bagi ibu muda produktif. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Pemerintah Kota Salatiga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD dan Kabag Perekonomian Setda Kota Salatiga yang telah berhasil melaksanakan kegiatan pembukaan rekening baru bagi ibu muda produktif atau pelaku UKM di Kota Salatiga. Tidak hanya pembukaan rekening saja, namun juga ada tabungan di dalamnya yang merupakan bantuan dana stimulan sebesar 75.000 bagi ibu muda produktif dari Bank Jateng, PDAM, Bank Salatiga, dan Korpri. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini, baik itu sosialisasi, edukasi, pendataan, penggalangan donasi, pembukaan rekening, sampai dengan distribusi. Dalam hal ini, TPAKD bekerjasama dengan DP3 AP2KB Kota Salatiga, Dinas UKM Kota Salatiga, dan Tim Penggerak PKK Kota Salatiga. Saya juga memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada para donatur, yakni DPK Korpri Kota Salatiga. Adanya gerakan Salatiga Menabung ini tidak hanya bertujuan meningkatkan minat masyarakat untuk menabung, namun juga mempunyai potensi untuk menggerakkan ekonomi di Kota Salatiga melalui peningkatan aktivitas ekonomi kecil dan menengah. Ibu Bapak yang saya hormati, gerakan Salatiga Menabung bagi ibu muda produktif di Kota Salatiga akan dilaksanakan sampai dengan bulan Desember 2020 dengan target fasilitasi pembukaan rekening tabungan baru disertai pemberian stimulan bantuan pembukaan saldo tabungan sebanyak 247 orang. Pada hari ini, Pemerintah Kota Salatiga menyerahkan buku tabungan bagi ibu muda produktif pelaku UKM sebanyak 172 orang. Untuk itu, saya minta agar TPAKD melanjutkan program gerakan Salatiga Menabung bagi ibu muda produktif ini dengan menggandeng perbankan dan juga perusahaan swasta, sehingga ke depan akan lebih banyak masyarakat Kota Salatiga yang mengenal dan menabung di bank. Masyarakat juga akan merasa aman dengan kondisi keuangan yang stabil. Selanjutnya kepada para penerima, saya berharap uang tabungan yang ada di rekening ini tidak diambil. Anggap saja ini sebagai pancingan agar dapat menarik minat untuk menabung. Menabung itu tidak harus dengan nominal yang banyak, sedikit tidak apa-apa, yang penting teratur. Seperti pepatah lama yang masih relevan, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Saya berharap ibu-ibu muda produktif dapat memanfaatkan buku tabungan ini dengan baik
untuk meningkatkan akses dan manajemen keuangan usahanya. Dan yang paling penting dapat digunakan untuk menabung secara teratur sehingga ketika ada kebutuhan yang mendesak, ibu-ibu mempunyai dana simpanan. Sekali lagi saya mengajak seluruh masyarakat Kota Salatiga, ayo menabung. Menabung tidak selalu membuat kita kaya, namun menabung akan menjadikan kita ayem, tentrem, tenang, dan menghadapi masa depan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat Kota Salatiga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Wali Kota Salatiga yang telah berkenan memberikan sambutan pengarahan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara dilanjutkan dengan pembinaan UMKM dan sosialisasi asuransi tenaga kerja informal, acara akan kami jeda sejenak kurang lebih 10 menit guna beramah tamah. Terima kasih. Amin. Ya lo, ya udah lo. Oh iya. Oke, ibu-ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga ada sedikit materi informasi pembinaan. Yang pertama dari Kepala Dinas Koperasi UKM Kota Salatiga, Bapak Wisnu sudah hadir. Yang kedua dari BPJS Ketenagakerjaan. Monggo Ibu dipersilahkan Pinara di depan akan memberikan informasi juga mengenai asuransi untuk tenaga kerja sektor informal. Beliau masing-masing 10 menit untuk memberikan informasi. Monggo bisa Pinara di depan, maju di depan, monggo. Mulai baris kedua Bu, monggo silahkan Pinara. Monggo Bu di depan, Bu. Nggih. Depan saja. Nggih, monggo semuanya bisa maju. Nggih, biar lebih jelas. Yang pertama tentu kami berharap bahwa ibu-ibu muda produktif pelaku UKM Salatiga ini kontribusinya semakin baik, usahanya semakin berkembang. Mengatakan nggih? Nah, oleh sebab itu dari Dinas Koperasi akan berikan informasi apa saja yang bisa ibu-ibu nanti lihat di dinas. Ada pelatihan, ada pendampingan, ada kalau pemasaran lewat internet dan sebagainya, nanti akan disampaikan Pak Wisnu. Monggo Pak Wisnu, kami persilahkan 10 menit ke depan. Terima kasih. Monggo di depan coba. Paparane.
paparannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya ya, ini tapi ibu-ibu semua ya. Yang terhormat Bapak Kepala Bagian Perekonomian, Bapak Dr. Siswa Hartanto SMSI, MSI ya. Lalu ibu-ibu semuanya, ibu-ibu produktif ya yang suka menabung ya. Bapak Ibu semuanya yang terhormat, pada pagi hari ini saya dari Dinas Koperasi UMKM Kota Salatiga ingin memaparkan sedikit saja ya tentang UMKM ya. Jadi sesuai dengan peraturan yang baru sekarang namanya adalah UMKM ya. Pak Ibu-ibu coba saya pengen dengar UMKM itu apa? Ada yang bisa jawab enggak? UMKM itu apa? Singkatannya UMKM apa? Nah, belum pada paham ya? Usaha mikro, kecil, dan menengah ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke. Oke, next Mas, next. Ya Bapak Ibu sekalian, Ibu tentu saja sangat beruntung ya bahwa jenengan tanpa datang ke kantor bank Jateng ya tahu-tahu jenengan dapat pembukaan rekening dengan saldo Rp75.000 Pak ya. Alhamdulillah bantuan dari donatur-donatur sangat baik sekali. Jenengan diberikan saldo Rp75.000 ya. Saya harapkan ibu-ibu uangnya jangan diambil, tapi didaya gunakan. Bagaimana cara mendaya dengan berusaha. Gimana cara berusaha? Nanti kita lihat, coba kita lihat. Nah, ini adalah Bapak Wali Kota Salatiga ya yang telah mengarahkan kepada kita semuanya agar UMKM itu semangat ya, bangkit ya. Bapak Wali Kota Salatiga telah mengarahkan bahwa di tengah pandemi seperti ini seluruh stakeholder harus berupaya bersama-sama pelaku UMKM dapat memberi dampak positif ekonomi ya. Kita lihat bahwa setelah pandemi ini Bapak Ibu sekalian ya, banyak usaha kecil mikro kecil yang turun ya, pendapatan turun, usahanya sepi ya kan Bapak Ibu sekalian. Ngapa? Yaitu karena dampak dari pandemi. Tapi Pak Wali sudah ngendikan, tetap harus semangat ya. Oke, ini Bapak Wali Kota sendiri juga telah mendukung gerakan UMKM dengan cara membeli produk UMKM ya. Pak Wali seperti kita lihat kopi keliling ya. Pak Wali pun mau membelinya. Jadi tidak malu-malu. Lalu kita lihat Pak Wali juga makan di warung sop daging di Pasaraya. Sudah pernah belum makan di sana? Harusnya sudah. Sudah belum? Di Pasaraya itu lantai 2 itu ada sop daging. Pak Wali senang itu. Kesukaan Pak Wali, saya pun juga suka sana. Karena apa? Tempatnya mungkin sederhana sekali tapi masakannya alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu semuanya nanti kalau dapat tambahan ya toh, uang dari suami nabung, monggo silakan buka warung soto. Nanti Pak Wali kita semua Pak ya mampir ke sana semuanya ya. Paling bawah. Oke, kita ingin langsung saja melihat UMKM ya. Definisi UMKM itu apa ya? Kalau undang-undang yang baru, nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jadi yang asetnya, aset itu berarti dengan punya usaha ya, rumah, tanah, mobil, ya, kios, itu kurang 1 miliar totalnya, ya. Berarti dengan masuk usaha mikro. Kalau lebih dari 1 sampai 5 miliar asetnya, itu berarti masuk dalam kategori usaha kecil. Tapi jika aset lebih besar dari 5-10 miliar berarti dengan masuk usaha menengah.
Kalau jenengan kayaknya ini masuk ke usaha mikro semua ini Bapak Ibu sekalian semuanya. Mikro ya, jangan lupa ya. UMKM itu betul usaha mikro. Mari lihat ya. Jenis barang atau komoditi yang tidak tetap dan dapat berganti setiap waktu ya. Sekarang tuh lagi model yang usaha itu apa? Reseller, dropshipper, ya kan? Itu paling menjanjikan ternyata. Pada kondisi seperti ini, telur harganya berapa sih sekarang? 17.000 kan? Jenengan bakul segera coba 1 ton. Berarti berapa? 17 berapa? 17 juta atau? Bakul tahun bentar lagi naik ini telur nanti ini. Ya kan? Atau bawang merah berapa sekarang Bapak Ibu? 10.000. Iya. Oh, itu juga bentar lagi naik. Sehingga itulah bisnis yang paling menjanjikan sekarang. Jadi Bapak Ibu masuk kita pakai PNS ya. Ojo suka dengan zona nyaman. Bensasi suami gajian, wes kuwi. Tidak boleh seperti itu, Bu. Kalau suami bekerja, jenengan pun juga harus bisa membantu peran keluarga dengan cara berusaha. Jadi UMKM. Karena jenengan usahanya kecil berarti masih mikro, ya kan? Berarti jenengan usahanya apa yang paling enak? Dropshipper, reseller itu paling mudah sekali. Karena apa? Karena barang itu selalu berganti-ganti. Ya toh? Jenengan nggak boleh stok banyak. Lagi musimnya mangga ya jenengan stok mangga. Lagi stok duren, stok duren. Seperti kemarin tuh kan lagi pandemi apa yang paling laris? Degan hijau ya kan ya. Akhirnya apa? Banyak nyetok degan hijau laris manis karena buat kesehatan. Oh, macet Mas. Nah, lalu perannya apa? Yang membuka lapangan usaha jelas bagi masyarakat ya kan. Kalau jenengan buka usaha, jenengan pasti butuh yang namanya karyawan ya kan. Karyawan itu apa? Ya biasa dari lingkungan sekitar, saudara sendiri, teman sendiri sing nganggur, ayo tak melu aku buka usaha iki cilik-cilikan. Engko melu aku ya melu dagangke melu masarke, itu artinya dengan sudah membuka lapangan pekerjaan bagi tetangga, bagi saudara. Kan sekarang seperti banyak sekali ini. PHK dari pabrik ya atau yang usaha yang bangkrut. Nah, itu yang dengan bisa bantu dengan cara membuka lapangan usaha, dengan cara membuka usaha UMKM. Lalu dan juga memacu ekonomi setelah krisis ya. Alhamdulillah bahwa sekarang ini ternyata ekonomi kita sudah mulai meningkat ya. Jadi pandemi sudah mulai berkurang, tapi protokol kesehatan tidak boleh berkurang ya. Harus jaga sekalian ya. Karena apa? Karena dalam rangka mengatasi ini, ekonomi ini, kalau kita nggak selalu menjaga protokol kesehatan, maka bisa terjadi nanti, Bu sekalian ya, ada gelombang ketiga. Nah, kalau ada gelombang ketiga, kembali seperti itu lagi. Ya, makanya mohon tetap jaga protokol kesehatannya. Oh, kita lihat kondisi UMKM Salatiga, Ibu sekalian ya. Pada tahun 2020, ya kita lihat ya, 2020 itu perdagangan hanya 6.000. Tapi pada 2021 hampir mencapai 10.000. Kuliner dari hanya sekedar berapa ini? 3.000-an sekarang menjadi hampir 6.000, ya kan? Ternyata kondisi pandemi ternyata banyak peluangnya bagi kita semuanya. Banyak PHK dan ternyata UMKM lah yang sangat eksis. Ternyata apa? Buktinya apa? Ini kita lihat buktinya. UMKM kita malah bertambah banyak sekali. Ya, lihat. Coba dilihat ini. Hampir berapa ribu UMKM yang semuanya akhirnya bergerak. Dan semua butuh modal, butuh semangat. Nah, alhamdulillah makanya Bang Jateng dari donatur jenengan itu perlu disyukuri Bapak sekalian. Itu suatu anugerah yang luar biasa. Nanti saya mohon tetap berkembang dan jangan diambil dulu ya. Kalau sudah berkembang baru jenengan berusaha, membuat usaha, membantu keluarga dengan membuat usaha ya. Coba kita lihat. Nah, terjadi kenaikan menjadi 23.461 UMKM ya. Kondisi pandemi malah naik banyak sekali UMKM-nya ya. Hebat luar biasa Salatiga itu. Kenapa? Karena ternyata
Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kemarin itu UMKM dapat bantuan dari pemerintah pusat, dari Kementerian Koperasi UMKM lewat saya. Jumlahnya berapa? Tahun 2020 dapat bantuan 2,4 juta per UMKM. Tahun 2021 ini sudah sampai 4 tahap, dapat bantuan 1,2 juta dari Kementerian Koperasi UMKM Jakarta. Ya, makanya banyak UMKM yang segera mendaftarkan diri, dia buat usaha karena pengennya dapat bantuan. Nah, ini yang salah seperti ini. Jadi dia membuat usaha hanya untuk dapat bantuan. Nah, ini yang agak salah kaprah yang harus kita segera luruskan. UMKM jenengan itu jangan hanya pengen dapat bantuan saja, tapi juga harus tetap berusaha. Untuk bantuan apa, pokoknya aku tetap berusaha. Itu Bapak misalnya ya. Gitu Bu ya. Jangan hanya dapat bantuan saja. Berdiri, eksis, atau foto. Gitu aku fotonya, aku berusaha. Tapi nanti setelah hanya untuk dapat bantuan dari saya. Tapi setelah dapat bantuan dari saya, uangnya nggo modal kerja habis, selesai, usahanya tutup. Aduh, itu yang sangat saya sayangkan ya. Jadi banyak pelaku usaha dadakan. Kedua, meningkatnya pelaku usaha yang mendaftarkan diri ya. Bapak Ibu sekalian, nanti kalau sudah buat usaha, jangan lupa nanti daftarkan ke Mal Pelayanan Publik ya. Namanya nomor induk berusaha ya. Sehingga karena apa? Syarat dapat bantuan itu harus punya NIB, Bu. Nomor induk berusaha. Kalau nggak punya itu, dengan tidak bisa dapat bantuan. Nah, ini mumpung nanti setelah jenengan ini punya usaha di rumah ya, segera daftarkan ke Mal Pelayanan Publik, Bu. Datang ke sana, Bu, saya mau daftarkan usaha saya. Usaha Ibu apa? Saya reseller. Silakan daftar gratis 1 jam jadi. Daftar apa, Bu? Nomor induk berusaha ya. Nanti Bu ya, kayak ini ya. Langsung aja ke sana. Datang ke sana, ambil formulir, isi di rumah, lalu kirim lagi ke sana 1 jam jadi. Ya, Salatiga itu sekarang udah kota yang paling hebat di Jawa Tengah di Indonesia mungkin. Pelayanan cepat, gratis, ya kan? Daerah lain belum tentu seperti itu. Kedua, yang ketiga tadi ya, penjualan online reseller ya, kita lihat ya, semakin berkembang, ya kan? Kalau jenengan lihat di Facebook, itu banyak sekali orang jualan-jualan, produknya hanya satu macam. Berarti dia apa? Berarti dia ada reseller, ya kan? Tadi saya bilang tadi, lagi musim mangga, wong jual mangga semuanya. Wong jual degan kabeh. Sekarang lagi jual telur semuanya, ya kan? Saya lihat tuh sana 18.000, sana 17,5. Di situ ada 11.000. Wah, itu yang lagi banyak dicari orang itu. Itulah saya loh, Mbak, Bu ya, sekarang telur itu. Lalu sektor UKM adalah menjadi bahan keluar dari solusi untuk bertahan dari pandemi ini. Oke, kita lihat permasalahan UKM itu sebetulnya hampir sama di mana-mana, yaitu turunnya penjualan, kurangnya modal usaha, kesulitan pemasaran produk, dan adalah terbuka informasi. Ya, itu yang paling terakhir ini, Bu. Dengan nanti kalau sudah punya usaha, jangan lupa digital marketing, ya. Pemasaran melalui digital. Jadi tidak melalui konvensional lagi sekarang. Zaman sudah digital, dengan pasarkan lewat apa? Shopee. Sekarang lagi laris itu Shopee, Bu. Di Tokopedia mungkin banyak transaksi, tapi jumlahnya tetap kalah dengan Shopee. Karena apa? Karena di Shopee itu bisa ngutang. Nah, kan nggak tahu toh. Shopee itu bisa ngutang loh. Jenengan dari reseller, ya kan, beli dari Shopee, ngutang loh, Bu. Karena ada saudara saya seperti itu. Ngutang bisa, coba di Tokopedia, Bukalapak nggak bakal bisa. Makanya Shopee sekarang bisa banyak ke sana. Oke. Satu lagi, Bu sekalian, bahwa kita sekarang sudah punya yang namanya Pintar UMKM ya. Dinas Koperasi UMKM Salatiga punya aplikasi namanya Pintar UMKM, di mana segala hal yang berhubungan dengan
pelayanan, ya pelayanan di tempat saya itu lewatnya adalah portal informasi terpadu UMKM atau Pintar UMKM. Lewat perizinan, lewatnya sana, ya kan. Nanti ada pelatihan, dengan sana juga. Jenengan nggak perlu datang ke kantor saya, Bapak sekalian. Jenengan daftar saja ke Pintar UMKM, ya kan. Lalu jenengan bisa mendapatkan kemudahan. Yang satu, perizinan. Pokoknya segala hal yang berhubungan dengan kantor saya, nggak boleh datang ke kantor. Cukup duduk manis, buka laptop, buka HP, semua bisa lewat Pintar UMKM. Tapi syaratnya apa? Syaratnya adalah jenengan harus mendaftar, ya. Nah, ini harus menjadi UKM binaan Dinas Kepegawaian UMKM, ya. Itu Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, ini contohnya buka Pintar UMKM, cari formulir UMKM binaan dan ada form pendataan UMKM, ya. Bapak Ibu sekalian, setelah ini selesai, jenengan punya usaha di rumah toh? Kalau punya usaha, daftar ke MPP, minta nomor induk berusaha, lalu setelah itu jenengan kalau dapat NIB, pulang ke rumah, buka portal ini, daftar UMKM binaan, nanti jenengan bisa mendaftar untuk mendapat bantuan dari Kementerian Koperasi UMKM, juga dapat pelatihan virtual dari saya, juga perizinan secara gratis. Saya kira itu Bapak sekalian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf dan semoga sangat bermanfaat bagi sekalian, ya. Karena ini penting sekali, ya Bapak Ibu sekalian. Tetap berusaha, jangan lengah dengan kondisi pandemi. Karena inilah potensi peluang kita untuk maju. Terima kasih. Mohon jika kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi ibu-ibu semuanya yang produktif UKM itu ada tadi peluang. Pintar UMKM. Jadi monggo nanti segera saja mengakses, kalau belum bisa minta bantuan suaminya atau anaknya atau apa. Tapi pasti sekarang sudah bisa lewat HP. Bisa ya Pak ya? Mudah. Supaya apa? Usaha jenengan bisa berkembang. Ada akses pembinaan, pendampingan, bantuan, dan berbagai hal yang lain sampai ke tadi pemasaran lewat digital. Baik, itu. Yang selanjutnya masih ada waktu sampai penutupan 10 menit lagi, karena nanti supaya tidak terlambat untuk Jumatan. Monggo Bu, kurang lebih 7-8 menit dari BPJS Tenagakerjaan. Supaya apa? Kalau kita ada di sektor informal ini, ada perlindungan, ya, asuransi seperti apa, syukur nanti bisa ada fasilitasi, harapannya tadi TPAKD kerjasama sama BPJS Tenagakerjaan, seperti yang lalu dalam rapat Bu, mungkin bisa memberikan satu bantuan untuk dirintis mereka terlindungi. Monggo dipersilakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, detik-detik penutupan ya Ibu, sabar sebentar. Yang terhormat Bapak Kabag Perekonomian, Bapak Dr. Siswo Hartanto SEMSI, serta dari Dinas UKM Pak, Koperasi dan UKM Kota Salatiga, dan ibu-ibu muda yang produktif. Selamat pagi menjelang siang. Kami dari BPJS Ketenagakerjaan, izinkan kami menyampaikan informasi. Ya, waktunya sedikit ya Pak ya. Sedikit saja Ibu. Yang pertama kami sampaikan terlebih dahulu, BPJS itu ada 2, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kami ini dari BPJS Ketenagakerjaan, jadi beda antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Dulu nama kami adalah Jamsostek. Mungkin kalau ibu-ibu pernah dengar nama Jamsostek, itu adalah memberikan perlindungan kepada para pekerja, baik pekerja formal. Kalau pekerja formal ini yang bekerjanya di pabrik mungkin ya, di kantoran. Dan satu lagi adalah pekerja bukan penerima upah atau informal.
Jadi seperti ibu-ibu yang berdiri sendiri untuk mendapatkan hasil dari keringatnya sendiri, hasil usahanya untuk menghidupi kehidupannya sendiri, itu termasuk adalah pekerja bukan penerima upah. Nah, oleh pemerintah kami diamanatkan untuk memberikan perlindungan. Jadi tidak hanya orang-orang yang punya istilahnya majikan atau pemberi kerja, tetapi ibu pun juga mendapatkan perlindungan di sini. Apalagi di sini adalah ibu-ibu yang sangat kreatif, muda, kreatif, produktif. Nah, ini kami punya perlindungan ini, Pak Siswon, ya. Perlindungan untuk para ibu-ibu. Nah, perlindungannya apa? Yang pertama adalah ibu-ibu ini sangat rentan dengan resiko. Resiko apa saja? Itu resiko kecelakaan kerja. Loh, kalau saya kerjanya misalnya jual bakso nih, saya apa punya resiko? Punya. Resikonya apa? Pada saat ibu-ibu ini mungkin berangkat ke pasar, kulaan, beli daging, giling ke daging di pasar. Nah, begitu gilingkan itu, pas perjalanan pulang, kok apa sih nih, keprosok, atau yang sewu ketabrak motor. Syukur-syukur orangnya mau tanggung jawab. Kalau nggak mau tanggung jawab, cuma ngasih uang buat pijet 50.000. Nah, terus nasibnya ini seperti apa? Misalnya sampai patah tulang, atau misalnya ada benturan di kepala sehingga membutuhkan biaya yang lebih. Nah, kami hadir di sini sebenarnya bukan asuransi nih, Bapak, tapi lebih ke jaminan sosial. Jadi istilahnya itu jaminan sosial karena kita memberikan perlindungan kepada ibu-ibu semua. Tidak hanya ibu-ibu, tetapi tadi ada dari pertanian, dari UKM yang di bawah binaannya Pak Rohadi ya, sebagai Kepala Dinas Koperasi, kami sudah berkolaborasi. Nah, manfaatnya apa untuk jaminan kecelakaan kerja itu? Yang pertama, Bapak, Ibu-ibu di sini akan mendapatkan perlindungan terhadap biaya pengobatan dan perawatan. Jadi kalau nanti terjadi resiko kecelakaan, itu biaya pengobatannya itu sampai sembuh. Untuk perawatannya ada di kelas 1 pemerintah. Jadi pada saat terjadi resiko, sampaikan ke orang rumah sakit bahwa saya kecelakaan kerja. Bukan kecelakaan aja. Kalau kecelakaan aja mungkin pakainya BPJS Kesehatan. Itu kalau kesehatan kan ada kelas-kelasnya ya. Kelas 3, kelas 2, kelas 1, tergantung ibu-ibu ini bayarnya berapa. Tapi kalau kami ini di kelas 1 rumah sakit pemerintah. Biaya pengobatan sampai sembuh, ibu-ibu tidak perlu meminta rujukan juga ke dokter. Jadi langsung akan ditangani karena yang namanya kecelakaan itu adalah sifatnya gawat darurat, emergensi, dan harus ditangani. Apa bedanya kecelakaan sama bukan kecelakaan? Kalau kecelakaan ini, bedanya penyebabnya itu dari luar tubuh kita. Kalau masuk angin, sakit mah, ini kan dari dalam tubuh kita. Tetapi kalau dari kecelakaan itu ada penyebabnya, misalnya terbentur, terpleset, kemudian teriris, misalnya pas lagi ngerajang apa gitu ya, teriris, itu termasuk resiko kecelakaan kerja. Terus kalau saya kan nggak punya jam kerja pasti, perlindungannya seperti apa? Nah ini, kalau di informal ini lebih fleksibel, ya, lebih fleksibel, jam yang ngatur itu yang jenengan sendiri. Kemudian kalau terjadi resiko ini jamnya juga menyesuaikan. Kami juga fleksibel, Pak. Jadi berbeda dengan pekerja formal. Kalau pekerja formal ini jelas, masuk jam 7, pulang setengah 4. Kalau terjadi kecelakaan di luar itu apakah ditanggung? Bisa ditanggung. Apakah nanti akan mengikuti rapat atau ada lembur, itu ditanggung. Tapi kalau ibu-ibu misalnya, saya bangun jam 2 misalnya, harus kulaan ke pasar. Kecelakaan jam 2 apa di cover? Di cover. Karena itu berhubungan dengan pekerjaannya. Seperti itu. Nah, selain biaya pengobatan sampai sembuh, kemudian akibat yang paling parah dari kecelakaan kerja itu kan meninggal dunia. Nah, kalau sampai terjadi kecelakaan dan meninggal dunia, ibu-ibu yang punya putra-putri masih sekolah, itu akan kami berikan
beasiswa sampai dengan perguruan tinggi. Jadi dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kita berikan setiap tahun. Itu supaya masa depan pendidikan putra-putri Bapak ibu-ibu di sini terlindungi. Kemudian selain itu ada biaya pengangkutan, kemudian santunan, cacat dan macam-macam ini juga menjadi manfaat dari kami. Kemudian yang kedua yaitu jaminan kematian. Meninggalnya ini tanpa melihat penyebabnya apa. Misalkan sudah putus asa nih Pak, kebanyakan utang misalnya, dikejar pinjol ya misalnya. Kok saya nih bunuh diri. Apakah di cover? Kalau di asuransi swasta tidak. Kalau kami di cover, syaratnya cuma satu, berhasil. Kalau nggak berhasil, malah menyiksa sendiri. Nah itu malah tidak ditanggung oleh kami. Berhasil atau meninggal karena COVID, sakit. Pokoknya meninggal dalam apapun di luar hubungan pekerjaan. Nah ini nanti ahli warisnya yang akan mendapatkan manfaat sejumlah 42 juta rupiah. Dan nanti juga ada beasiswa dengan syarat ketentuan minimal 3 tahun menjadi peserta kami. Mungkin itu secara garis besar Pak Siswo. Kalau nanti kita ada waktu lagi bisa kumpul dan kami memberikan informasi lebih lengkap. Ada tim kami. Oh iya preminya. Berapa ya preminya? Preminya 16.800 per bulan. 16.800. Dan di kami juga ada tabungan juga Pak. Sebenarnya ini nyambung juga dengan program hari ini. Kalau menabung di kami minimal 20.000. Apakah bisa diambil? Bisa. Kalau ibu-ibu di sini sudah berhenti berusaha, sudah tidak ada kegiatan lagi itu bisa diambil. 16.800 setiap bulan dan ini dari kami Pak sebagai apresiasi kegiatan pada pagi hari ini kami mensupport kegiatan ini dengan memberikan perlindungan Pak 1 bulan untuk ibu-ibu yang hadir pada acara ini. Demikian ya. Syaratnya hanya cukup fotokopi KTP saja. Ya nanti mungkin akan didata oleh rekan kami Mas Ali. Nomornya HP-nya berapa Mas Ali? Bentar. (0821 5975 9609). Bagi ibu-ibu yang mau mendaftarkan, monggo WA langsung ke nomor saya. Jadi nanti kami minta data saja Pak dari perekonomian. Nanti kartunya akan kami cetak dan kami distribusikan kemana Pak? Biar satu saja kita. Nanti kita koordinasi karena bisa dengan tim PKK. Baik. Baik, gitu saja Pak Siswo yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi matur nuwun. Semoga ibu-ibu di sini sehat selalu dan usahanya maju. Berkah untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu semuanya menarik sekali ya. Cuma waktu yang harus membuat kita menyelesaikan kegiatan ini. Namun demikian, seperti tadi, kami mohon bisa ditangkap peluang ini. Ya, jadi ada perlindungan sosial. Memang kita perlukan bersama, ya, bagi ibu-ibu pelaku usaha mikro, usaha kecil ini. Tadi sudah sampaikan kalau mau mengikuti perlindungan sosial, ya kita tidak berharap, tapi namanya kadang ada ya, kecelakaan kerja ketika usaha, di jalan, di rumah, dimanapun. Bahkan kalau sampai ada risiko yang paling berat, nyun sewu, karena dipanggil kembali ke rumah Tuhan, ya ada jaminannya untuk panjenengan dan untuk anak-anaknya dengan 16.800 per bulan. Dan khusus ibu muda produktif yang
ikut dalam gerakan Salatiga menabung ini, bagi panjenengan semua dan juga yang lain ya kalau nanti berminat itu, karena kita ada 172 yang dibuka ini, kesempatan ini, ada 25 ini, maka akan diberi bonus ya, bantuannya 1 bulan pembukaan, berarti 1 bulan enggak bayar. Monggo, nanti tadi sudah diberi nomor HP-nya Mas Sinten tadi? Mas Ali, panjenengan catat, nanti kontak HP itu, syaratnya cuma fotokopi KTP. Loh, kok ikut apa toh? Manfaatnya tadi sudah dijelaskan. Berarti usaha panjenengan dan keluarga panjenengan mendapat jaminan perlindungan. Itu sangat penting. Hanya dengan 16.800 per bulan.